في غرامي طالما. Kemudian qudrat, kemudian ilmu. Kita hayat, qudrat iradat ilmu hayat. Sama aja pamannya, ada tukar susunan, ada susunan Imam Ghazali. Yang ketiga daripada 7 sifat ma'ani, sifat wujudiyah, yaitu ilmu, artinya mengetahui Allah Ta'ala. Ilmu itu ada sifat yang qadim, agak azali. Sifat qadim artinya qadiriyah, ada zatnya, ada sifatnya, ada awal. Lagi azaliyun, azali, kata qadim dan azali itu sama aja, kakal yang berdiri dengan zat yang qadim. Zatnya qadim, sifatnya qadim. Yang ta'alluq iya dengan segala wajib, segala mustahil, segala jaiz. Allah Ta'ala mengetahui yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang harus bagi Allah. Ta'alluqi oleh ilmu, sifatnya juga. Segala yang jaiz masuk makna kainat alam semesta. Jaiz bagi Allah satu sifat saja. Bi'alquli mungkin atau tulisannya segala ya, masuklah diperbuatnya jaiz. Allah mengetahui bagi Allah ada sifat yang wajib yang seperti kita kenal 20 sifat martabat asyariyah. Yang mustahil 20 juga lawanan daripada yang wajib. Yang jaiz satu masuk dalam kata jaiz, yang jahil jadi perbuatannya. Kalau memperbuat sesuatu akan memperbuatnya jaiz masuk, yang jaiz, yang jahil tahu yang masih di dalam ilmunya, ilmu jahil kita luki juga. Anhu ta'ala alimun jamil ma'lumati muhitul ilmuhu bima yajri min tukhumil aradhin ila ala samawati. Artinya dan wajib kita etikatkan bahwa Allah Ta'ala yang mengetahui ya segala yang maklum, segala yang wajib, segala yang mustahil, segala yang jaiz, sekalian itu diketahui oleh Allah dengan ilmunya yang qadim. Agak azaliyun yang meliputi ilmunya itu dengan sekaliannya, berlaku daripada bawah 7 petala langit hingga yang di atas 7 petala langit, aras, kursi dan yang lainnya. Ilmu enam meliput kepada seluruh Asia, termasuklah makhluk kita. Bahwa Allah Ta'ala muhitun bikulli syai'in, meliput dengan tiap-tiap sesuatu ilmunya, jadi bukan zatnya. Di mana aja sesuatu itu diliputi oleh pengetahuan Allah. Karena salah memaham zat yang meliput lalu jadi samukonya. Bahwa ma'akum nama kuntum, Allah beserta kamu di mana kamu berada itu ilmunya. Di mana aja kita berada diketahui oleh Allah.
Karena ta'aluk tadi, ta'aluk ya kepada segala yang jais. Agar supaya jangan sampai mempaham ke tempat makum serta kamu kayak bawadah ke tempat. Maksudnya ilmunya bisa, kudratnya bisa, iradahnya. Ilmunya itu melipat sudah saluran. Sampai yang kita makhluk ada mengetahuinya tetap diketahui oleh Allah. Seperti aras kita kan kada tahu, kursi, surga, neraka sudah ada. Rasulullah SAW waktu Isra maka diperlihatkanlah surga, ya sudah ada. Kemudian waktu Isra diperlihatkanlah neraka, ya sudah ada. Pada hari kiamat hanya ada surga itu ada. Itu hanya tempat selesai dunia diganti dengan mana akhirat. Kalau tempat segala hamba Allah di surga, tempat segala orang yang dimurkai Allah di neraka, itu tempat saja. La ya'jubu an ilmi mithqalu dzarratin bil ardi wa la bis sama. Bal ya'lamu dabiban namlati sauda bil lailati dhulma ala sakhrati sama. Yadriku harakata dzurri bi jawil hawai wa ya'lamu sirra wa akhfa. Tiada sunyi daripada ilmu Allah Ta'ala setimbang semut yang kecil, barang yang di dalam bumi dan barang yang di dalam langit. Karena Ia yang mencipta, kemudian seluruh ciptaannya itu lemah, sehingga diketahuinya, diberinya kayak kuat dan diaturnya, dikehendakinya Allah Ta'ala. Sampai daripada sesuatu yang sangat kecil. Ketika ada bernilai makhluk tuh semut, dan manusia tidak melihat apa sih, seperti apa sih semutnya. Allah mengetahui itu dari proses kehidupannya. Semut awalnya dari hidup sampai ya mati diketahui. Ada data dinding, artinya paling kecil ya semut. Apalagi yang besar, lagi kita. Diketahui oleh Allah kita, baik yang di dalam hati, maka kerjaan yang di luar. Kita hidup, kemudian di dalam proses hidup kita dan berada dimanapun, kita terjaga, kita tertidur. Waktu terjaga diketahuinya, waktu tertidur pun diketahuinya. Kadang Allah bisa Allah Ta'ala mengetahui seluruh hal ehwal kita. Artinya kalau kada kawai orang memberi manfaat mudarat kalau kada dengan izin Allah.
baik di waktu kita terjaga atau di waktu kita tidak terjaga seperti tidur. Tidak berlaku juga seluruhnya kecuali dengan izin Allah. Nah, kalau kalimah kita apa nang dibaca apa nang seluruh diawali pekerjaan kita itu menunjukkan kebesaran Allah aja. Orang hendak tidur kan bismikal ahya bismika amut, itu hanya menyatakan ilmu Allah Ta'ala. Dengan namamu aku hidup, dengan namamu aku mati. Tidurlah seluruh. Di waktu tidur itu seluruh daya yang ada pada badannya lemah. Jikalau dimati orang, kita mati waktu tidur. Samut atau nyamuk menggigit kita kada merasa. Tapi sesuatu apa akan terjadi itu kecuali dengan izin Allah. Ada kawa orang memati kita. Padahal lemah sudah nih, kada berdaya, kada apa-apa, orang tidur. Allah mengetahuinya. Apalagi di waktu kita terjaga, di waktu tidur ya, terjaga. Untuk menghilangkan seperti was-was seseorang hidupnya apabila begitu guring takutan perlu mati. Padahal mati itu kan perlu diguring, kan perlu dijaga. Ya Allah mana ya mati. Baik di rumah, di kendaraan, di mana aja, memang sudah sampai waktunya. Tiap yang ditakutkan. Besi Tuhan lah diri punya mana etiket yang kuat. Tidak mati dalam keadaan bersekutu Allah Ta'ala. Saya bersekutu dengan sesuatu selain Allah berbahaya kita. Takutan naik pesawat kalau jatuh mati kan, itu ada makna selain Allah bisa memati kita. Bersekutu Allah Ta'ala. Padahal baik di pesawat, di luar pesawat punya sampai mati. Orang yang mati dengan pesawat jatuh itu sudah tulisan hidup. Sebelum lahir ke dunia, maka ditulislah sudah umur, tulislah kejadian hidupnya dan kejadian matinya. Lahirnya di kampung anu, matinya di kampung anu. Lahir orang tuanya si anu, mati karena dia dengan keadaan seperti ini itu sudah tertulis di dalam ilmu Allah. Kan diketahui oleh Allah seluruhnya. Ada daya terlindung sama sekali. Jadi kita nang kayak menjalani yang sudah ditulis dan kita disuruh mengakui. Maka disebut beriman ya, mengakui bahwa sudah ditulis oleh Allah, sudah ditulis pada takdir dan kata Allah. Bila kada mengakui kafir ngarannya. Nah itu kan mengolah ketenangan jiwa kita. Jadi di manakah apakah? Kalau kita nyaman aja, yang atau mengantuk bawa guring, kalau mau mengantuk bawa ibadah, biar tasbih aja salawat. Itu kan sangat mudah beribadah. Jadi dalam kamar bisa dengan seluruh keluarga kita masih ada di depan kita yang beribadah. Ambil tasbih, zikir, salawat, istighfar, bil Quran, baca Quran. Artinya lebih mudah itu mengerjanya daripada kita mancing.
Ya biar mancing itu sangat jauh banget keluarga kalian di situ. Ada dinding apa-apa sama sekali. Kau aja mancing. Tapi ibadah mudah kalau digawe. Kamu peribahasa tuh. Contoh, begitu masuk ke ibadah sebenarnya ibadah itu sangat mudah. Guru kita bekerja urusan dunia sebenarnya sangat berbahaya. Tapi Allah menghendaki kada terjadi. Orang takutan ini dan itu, guring bakal lampu di dalam kamar, kunci apa semuanya. Di rumah nih, itu turun kita di luar, guring kan bakal lampu. Guring di tempat di mana kita begadang. Kita buka itu seluruh apa yang akan terjadi. Tapi karena Allah mengetahui. Kenapa? Bingung. Maknanya sebenarnya nyaman beribadah pada kita turun kepada martabat adat kehidupan. Dan kalau berjualan berdagang di pasar menunggu dagangan tuh yuk ayo beribadah di tasbih mudah. Salat udah Allah Akbar selesai capek tidur. Coba dengan berdagang guring habis barang ambil orang. Artinya sebenarnya itu kan untuk mencontohkan ke kita bahwa kita memang kadang-kadang olah ibadah itu susah. Di mana susahnya? Pekerjaannya mudah, kemudian tempatnya sangat terjaga. Kalau ada seperti rasa was-was hati ini apa nih pikiran kalian ada. Tapi turunnya ke martabat kita adat usaha. Karena terbiasa kita dengan ada usaha, lalu kayak mudah ada terbiasa dengan ibadah susah lah. Dan seluruhnya mudah. Itu aja sebenarnya. Jadi ada jalan yang mancing. Sebenarnya untuk mengetahui lah hidupnya. Bahwa Allah Ta'ala itu kepada kita apa yang disuruhnya itu yusrun ad-din yusrun, agama ini mudah. Jadi kita bisa merenung ternyata memang kita malas beribadah. Kalau sudah masuk ke martabat orang ini dan itu, ternyata manusia ini seluruhnya diliputi ilmu Allah, sifat qudrat Allah, iradat Allah. Hanya ditanamakan di satu aja, ikhlas sudah. Ikhlasnya itu kadang memandang makhluk, memandang orang lain selain yang di musyahadah, yang diingat Allah, sudah berjalanlah. Kita di waktu di dunia ini asa keluarga sedikitan, bahasa orang sikong di badang salak berdua aja. Ada rasa sunyi ke dalamnya. Hendak Allah di hati ini supaya banyak. Karena sudah meninggal dunia. Mau dikubur, mau di apa. Allah menghendaki kayak keluarga orang banyak. Bisa malaikatnya, bisa hadam. Azwaj bahasa orang yang di dalam surga satu orang laki-laki dia punya azwaj pendamping hidup azwaj 300 paling sedikit, artinya banyak tuh. Ada usaha mikirkan dunia. Al-ihwa di dunia jalani akan yang dipakai ya akhlak tadi apabila ini dapat nikmat bersyukur, dapat musibah bersabar.
Di waktu beribadah baca alhamdulillah, di waktu tersalah baca astagfirullah. Jangan sampai terkoyak tauhid keimanan kepada Allah di waktu menjalani hidup dengan sebab i'tiradun, kayak memadahkan Allah Ta'ala itu kada bijaksana. Ta'tiradnya rendahan Allah Ta'ala. Diberi oleh Allah nikmat kada syukur, dikarenakan bala kada sabar, ujian Allah Ta'ala lain dari Tuhan dengan Allah. Dan seluruh yang terjadi itu tidak karena apapun, itu memang sudah pada takdir Allah. Dan tambahnya nikmat memang sudah takdir Allah, terjadi sesuatu di luar dari kata nikmat dengan takdir Allah. Ada dai ini dan sebab itu hanya pada adat. Ada memberi bekas pada adat. Hujan lalu menimbulkan basah. Bisa menjadi hujan itu musibah, banjir. Hancurlah misalnya rumah seseorang sebab air banjir. Pada adatnya sebenarnya pada hakikatnya hujan kadang memberi bekas. Allah menghendaki rumah orang itu hancur. Proses adatnya agar supaya jangan sampai salah paham akan diproses melewati air. Hujan, nabat, banjir, lalu air rubuh. Coba kalau langsung ada proses rubuh, pasti orang tadi menduga bisa si anu yang marubuh, bisa karena kadang melihat proses fakta, lalu memadahkan ke orang lain jadi fitnah. Artinya ada prosesnya itu supaya kada ada jadi fitnah. Sakit perut orang tadi, sekalinya dasar makan mangga kebanyakan. Nah lalu pasti menuduh mangga. Coba kalau kada ada timbul sakit perut, pasti menuduh macam-macam. Sana bini dituduhnya. Nah inilah makna prosesnya itu ada kandung kata hikmah. Sana ada rahasia. Tapi sebenarnya kada sebab itu seluruhnya dengan kehendak Allah. Nah ini supaya beribadah nyaman kita Allahu Akbar. Ada perlu kan lain-lain apa-apa. Karena hati kita diketahuinya. Yang jahir dari berdiri, yang bacaannya diketahui Allah Ta'ala. Apa lainnya? Kita lupa diketahuinya, kita ingat diketahuinya, kita baik diketahui, kita kada baik diketahuinya juga. Kayak apa sih seseorang hidup minta puji kepada makhluk, sedangkan makhluk ini kada mengetahui. Yang mengetahui itu Allah. Artinya biasanya daripada ilmu Allah Ta'ala setimbang sahabat yang kecil. Baik kesaran larut di air, terbawa arus, itu kehendak Allah. Artinya kada sebab ini dan kada sebab ini. Proses kepada binatang yang paling kecil untuk meyakinkan kita dan mendapat Allah Ta'ala akan gerak samud yang kecil dalam hawa, mengetahui akan rahasia yang khafi dan rahasia yang lebih khafi dengan ilmunya yang qadim. Kami sebelum datang ke Kota Bangun, dia pengajian kita pas seperti ini, keadaan itu sudah di dalam ilmu Allah, sudah berdahulu kita menjalani tadudi. Jadi sekitarnya ada apa nada sudah gawe sesuai apa proses pada jahir kita.
Ada bisa melihat kepada apa. Nah, seperti itulah makna di dalam martabat i'tikad. Diulang ada banyak pandir bahasanya. Martabat i'tikad itu cukup diam di dalam ridha. Tapi begitu kita turun martabat adat, kita akan proses makna. Kenapa seperti ini dan kenapa seperti ini, dan itu ada adat. Adatnya kada memberi bekas seluruhnya dengan kehendak Allah. Proses yang pada adat tadi ada di dalamnya hikmah itu. Hikmah itu menjadi pengalaman kepada orang yang di belakang. Kita belajar di kitabnya nang rendah nang tinggi sampai seterusnya, seluruhnya itu mengurus untuk diri kita supaya selamat isinya. Tidak ada hubungan pengajaran itu dengan apa yang terjadi pada diri kita. Orang asalnya begitu pengajian asal jadi bos selalu bangkrut. Tidak ada masalah itu sebenarnya. Itu kesalahan dirinya, mungkin sistem seperti apa di waktu dia bermajelis, sesudah bermajelis. Majelis dan seluruh ilmu itu menenangkan jiwa seseorang masuki hal kehidupan. Orang kenapa jadi kada tenang hidup? Karena kada ada ilmunya. Kita disuruh orang kata sambutan, kada ada ilmunya, lalu gugup baik. Nah, apa yang disampaikan? Kata mukadimah sambutan ini, ilmunya kada ada. Kada ada ilmu ini nama Allah ada makna. Hidupnya ini seperti ada arahnya. Ada kata bingung, ada kata takut. Begitu ada ilmunya, dia tahu arah dan dia akan memberi ketenangan. Itu harus diketahui karena banyak kita pengalaman di dalam makna bermajelis. Seseorang itu kadang-kadang dia introspeksi yang mutalaah bahasa Arab ke dirinya itu, tetapi menjadikan asbab yang baru terjadi. Akhirnya menjadi halang dalam hidup. Kedua ini bermajelis, karena bermajelis takutan. Ini kan kesalahan di dalam makna zat, sangka kepada Allah. Kadang-kadang karena melihat daripada makna percontohan Allah, sejarah Rasulullah, orang yang beribadah itu pindah susah aja hidup. Orang pindah nak-nak sugi-sugi. Nah di situ lalu kesalahan dalam makna sistem. Introspeksinya, talaan mengoreksinya salah. Paham. Seluruhnya itu sebenarnya sudah sebelum ada yang lain sudah bertulis. Hanya menjalanilah jalan itu pas di waktu ini terjadilah itu. Kadang-kadang dikaitkan dengan sebab ini kadang-kadang. Hari ulun mempelajari sifat 20 orang kita Banjar sudah wani sudah belajar. Karena apabila orang belajar enggak susah hidup. Hanya ini jadi mengaitkan dengan belajar ilmu agama dengan susah hidup. Mengaitkan dengan sejarah Rasulullah, bahwa Rasulullah itu begitu dakwah susah. Nah, inilah kesalahan.
fasih memahaminya itu menta'alluq menghubungkan dengan makna agama. Hidup sudah tertulis, bagaimana dihubungkan dengan asbab. Jikalau belum tertulis ya bisa kita hubungkan. Di waktu di dalam alam rahim ibu, rezeki ditulis, umur ditulis, amal hidup kita, perjalanan ditulis, terakhirnya kita ditulis. Apakah orang beruntung, orang celaka, apakah orang ahli surga, ahli neraka, sudah ditulis dari jalan hidup. Sekalian sedikit beribadah masuk surga. Lalu si orang tadi mengatakan saya masuk surga karena saya beribadah, ditolak oleh Allah. Kada hitunglah ibadah tadi, seluruh prosesnya ibadah tidak memberi bekas. Karena banyak tulisan Allah itu sudah menulis dahulu, pasal berjalanlah sesuai tulisan kita, akhirnya masuk surga dengan dikehendaki oleh Allah di dalam tulisnya orang itu penghuni surga. Terus saya seperti itulah hidup. Jadi kada ada lagi proses. Oleh Rasulullah tadi, Jafatil Qalam sudah kering tulisannya, keluar dah kertasnya, atas tulisannya ini perjalanan hidup dan akan digantung di leher. Kayak orang haji, tas digantung leher, buku haji panduannya. Orang haji secara pribadi, paspor ada di situ. Artinya sudah tulisannya itu lalu dibawa. Maka dalam nasa kecil-kecilnya di situ ada tulisannya. Kita aja disuruh mengakui seluruhnya proses datang daripada kudrat iradat Allah. Hanya ada ya Allahullah lah dua malaikat pencatat amal. Catatan itu dibawa pada sudah ditulis amal kita sebelum hidup. Nah, yang dimaksud di sini tidak ada asbab apapun selain seluruhnya asbab dari Allah. Hanya untuk memfokuskan jiwa hanya kepada Allah. Jahir kehidupan berlakulah kita sebagaimana adanya, artinya punya tata krama ya pada orang tua ya kita di sana ada proses antara anak orang tua, laksana saudara, dia ada keluarga mana suami istri itu ada proses anak cucu kayak. Nang di dalam makna tata krama inilah nang maulah sempurnanya ada wujud alam semesta. Kalau disebut ngarannya agama, akhlak nang mulia dari agama pengaturannya. Yatbi'ala wajisi dhamair harakatil khawatir khafiyati sarair bi ilmin qadimin azaliin lam yazal mausukan bihi bil azalil azal la ya'lam la bi ilmin mutajaddidin hasil bidati bil hulul wal intiqah. Dan Allah Ta'ala melihat dan mengetahui atas cahaya-cahaya yang di dalam hati kita dan mengetahui akan segala gerak cita-cita yang di dalam hati hambanya dan mengetahui akan segala rahasia yang tersembunyi dengan ilmu yang qadim lagi azali. Senantiasa ia bersifat dengan dia dalam azal dan azal. Nah, ini dalam ilmu Allah yang qadim lagi azali, itu yang tiada berubah, bukan dengan ilmu yang baru berubah-ubah. Maha suci Allah daripada hasil dan zatnya yang maha tinggi dengan ditempati oleh ilmu baharu, dan maha suci pula ia daripada berpindah ilmunya kepada yang lainnya.
ilmu adalah sifat, maka sifat itu ada bercerai dengan zat. Yang lain pada Allah Ta'ala seluruhnya jahlun, ada berilmu. Hanya kita modelnya kayak berilmu itu. Jadi tidak ada yang alim selain Allah. Nah, kenapa Al-Quran ada menyebut makna ayat tahun ada sama orang yang ya'lamun, orang yang mengetahui dan orang yang mengetahui kada sama. Itu hanya memberi contoh. Orang yang dapat hidayah Allah maka ia mengetahui dengan makna seolah-olah kayak ada ilmu. Orang yang sesat maka ia seolah-olah dalam makna kejahilan hidup, ada ilmu sama sekali lalu sesat. Maka ilmu Allah kalau dipindah-pindah tetap berada di zat. Nah, yang lainnya ini hanya makna dalam kata menjanji. Menjanji sebutan pada zahir, pada hakikatnya tidak ada. Disitulah ada makna seperti kata antara kata majazi, sebutan hakiki sebenarnya. Kepada Allah hakiki, kepada selain Allah majazi. Boleh sama sebutan tapi majazi. Jadi itu pada sebutan hakiki sebenarnya. Allah misalnya Rahim, kasih sayang. Nah, itu memang Allah Ta'ala, yang lain tidak bisa. Maka disebutlah Rahim Allah sama bahwa Rasulullah SAW Ra'ufur Rahim. Rasulullah Ra'uf mengasih, Rahim penyayang. Nah, kalau Rasulullah majazi kepada Allah nah hakiki. Ya, ada orang menulis asma Allah itu ke Rasulullah itu majazinya. Karena Allah nyuruh takhallaqu bi akhlaqillah, hendaklah kamu takhallaqu berperangai dengan perangai Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang. Kita disuruh juga pengasih penyayang. Karena dia Rasulullah sifat beliau. Nah, bagaimana ini pandangannya? Apakah besok itu dua? Allah Rahman, Rasulullah Rahman ada. Allah itu hakiki, Rahman kepada yang lain itu majazi. Majazi itu ada sebenarnya, pada sebutan, ada sebahannya aja. Disebut orang seolah dia sama kayak itu. Yang menyebut kepada seorang ulama al-alimul alama. Al-alimu orang yang punya ilmu, al-alama bersangatan alim. Mana ada? Itu kan hanya Allah Ta'ala. Kenapa disebut kepada ulama sebagai penghargaan perjuangan mereka dalam perjuangan agama? Disebutlah dengan al-alimul alama al-fadil. Orang alim bersangatan ilmunya yang al-fadil mulia. Sepular dan sepular. Itu majazi. Tidak ada hukum syirik di situ. Karena memang kayak itu. Hidup ada majazinya, ada hakikinya. Hakikinya hanya khusus satu pada Allah. Majazinya kasrah banyak. Yang syuhudul wahdah satu aja. Bila kasrah yang banyaknya majazi ini terbit dari yang satu. Kita berjalan. Ada akan-akan lalu ada terbuka hati yang tak memberi duit. Dari duit ke akan-akan 1.000 rupiahnya. Sebenarnya kata kita itulah rahmat Allah, cuma majazinya di diri kita. Sebutlah orang yang memberi itu dermawan. Dermawan itu satu aja Allah. Ajawad namanya. Proses majazi ini tidak akan kita bisa makna di dalam mengenal
Seperti apa sih dermawan itu? Seperti apa sih kasih sayang? Seperti apa sih orang makna cinta? Diproseslah di dalam kata makhluk pada majazinya. Hanya agar supaya ada sedikitlah seolah-olah pada makhluknya itu contoh. Kalau kepada Allah tidak bisa kita kasih sayang Allah tuh kadang-kadang disamakan dengan kasih sayang makhluk. Si sayang makhluk hanya untuk percontohan. Kayak apa orang sayangnya benar, sedangkan Allah sayang benar dengan kita. Lalu di proses majazinya pada makhluk. Ngarang ini kan sayang biar kayak apa, tetap melindungi kan kayak itu. Mana kayak aja, apakah berubah, apakah ada berubah? Karena sayang sama janjinya. Sampai itu orang tetap bisa karena meninggalnya. Artinya dari awal sebelum nikah karena kasih sayang suami istrinya. Nah itu dinamaikan proses, tetapi dia tidak seperti itu dengan Allah. Masih ada antara sayang anak bisa makalah, sekarang dua lagi bini, maka ada berdoain 3 hari. Nah itu, padahal masih kasih sayang maknanya itu, cuma kenapa maka kayak itu? Nah disinilah makna Allah Ta'ala, kita kada kayak itu. Kalau dasar memang dengan Bismillahirrahmanirrahim yang meliput ke kita, kadang-kadang dimisah dengan makhluk, hanya percontohan aja itu. Karena ia hakiki itu apabila sudah tak diberinya, kayak itu bang sudah saat harusan. Kenapa hidupnya ini sebenarnya jika kita sampai peraturan jalan sudah hidup habisannya ya surga aja juga. Lain peraturan sembahyang apa semuanya. Jikalau menurut makhluk kita misalnya, kenapa? Maka ada di belakang kita nih 2 tempat, satu surga, satu neraka. Karena neraka ini kan orang disiksa, di dalam surga orang disayangi. Sedangkan pelajaran kita Bismillahirrahmanirrahim, pengasih penyayang. Tapi di ujungnya nih takutannya ada neraka. Di mana nih letaknya? Ternyata ada wujud 2 nih itu, surga dan neraka itu karena kasih sayangnya kan kita. Karena ada peraturan yang fardu salat apa karena kasih sayangnya. Ada larangannya karena kasih sayangan kita. Sayang benar Allah Ta'ala melebihi daripada 2 kekasih. Allah Ta'ala itu lebih cemburu daripada cemburunya makhluk. Kalau ada wujudnya itu 2, wujud perintah, wujud larangan. Larangan itu bukan karena kada sayang, karena cemburu. Anaknya on Allah Ta'ala, dia jangan ke lain-lain. Sedangkan proses hidup ini, kita banyak ke lain. Sesama manusia, bisa kita sayangnya kan, bini kita, anak kita, keluarga. Nah di sini ada batasan Allah lalu bisa makna ada dalam makna jahil manusia itu al-mukhalafah, perselisihan, agar supaya Allah Ta'ala menyatakan satu aja yang kasih sayang hakiki itu Allah. Terakhirnya ya memang dipisahnya kita. Dipisahlah dengan wujud mati ninggal dunia. Tadi kubur seikong sini nang laki, seikong sini nang bini. Ada kabar syuting kubur. Tidak boleh nang laki kita harus ini bini kecuali darurat. Hukum kubur masing-masing satu. Darurat boleh. Ada kebanyakan manusia buat berita penting lubang aja jadi kuburan massal, ada hukum darurat. Tapi lah kada dikubur nggak bisa bau busuk dunia darurat kan. Orang korban perang atau korban apa harus sekaligus. Nah itu
Ini untuk mengetahui bahwa dasar kasih sayang Allah aja satu yang melekat ke kita. Sebelum kita lahir, Allah itu mengasih sayangi sudah. Lahir dikasih sayangi. Kemudian meninggal dunia dikasih sayang. Di dalam kubur dikasih sayang. Allah Ta'ala jasa ikumang kadang meninggalkan kasih sayangnya kepada kita. Kalau orang lain ada batas. Kita memang surangan asalnya, cuma asa cocok mana ini kalau hati anak babi ini ke situ. Ini awal ada orang lain, tapi kan asalnya surangan Allah Ta'ala. Proses dari orang tua. Nah, coba berjalan waktu kita, keluarga apa semua jadi banyak cucu, tapi terakhir coba lihat, kalau bisa kan tak bisa. Adalah wujud bisa wujud kematian, hingga ada wujud asbab lain. Apakah yang dulu jawakan tak bisa. Nah, di waktu kita itu makna yang lain meninggalkan kita atau kita meninggalkan yang lain, satu yang ada meninggalkan kita Allah. Nah, itulah tadi perlu diketahui bahwa Allah bersifat ilmu, mengetahui karena ia tahu. Sehingga di situ tadi ada kata dua, hakiki dan majazi. Ternyata kasih sayang kita dengan makhluknya terus beriring sampai akhir, itu majazi batasnya. Ada dia sehidup semati itu ada dia. Hanya kata majazi sehidup semati. Sabutan yang sehidup semati satu aja Allah. Kita hidup dengan Allah, mati pun dengan Allah. Di waktu senang dengan Allah, susah dengan Allah. Di waktu sehat dengan Allah, sakit dengan Allah. Atau berkumpul dengan orang banyak, kita tetap dengan Allah. Di waktu sendiri, tetap dengan Allah. Satu itu aja. Makanya disebut syahadah. La ilaha illallah. Alaiha nahya, dengan syahadah saya hidup. Alaiha namut, dengan syahadah saya mati. Wabiyan nubasu, dengan syahadah saya dibangkit menuju alam akhirat. Masuk surga dengan syahadah itu, lepas dari siksa neraka dengan syahadah itu. Memandang kita kepada zat Allah dengan syahadah itu, dikumpul Allah dengan ada orang yang diridainya dengan syahadah itu, hanya satu, Allah. Jadi disitulah lalu sangat fardu, sangat harus diperkuat hubungan kepada Allah. Lalu ya ada tadi proses hidup harus ada ilmunya. Jadi supaya kitanya di dalam makna kehidupan ini mengerti antara yang hakiki dan antara yang majazi. Itu sangat penting mengetahui itu. Karena ulun berapa awal perjalanan apa seluruh sangat diproses antara Rasulullah punya beliau nama sampai 201 nama Rasulullah. Di situ ada nama beliau sama dengan asma Allah 99. Ada nama Rasulullah, nama baik tahalak bi akhlakillah. Maka oleh orang yang kada mengerti itu syirik Allah bisa bentuk. Dua berarti Rahman, Rasulullah Rahman juga. Rahim, sedang Quran menyebut Rasulullah dengan asma itu. Kita sering baca maulid. Awal dari maulid, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah menceritakan Rasulullah. Berarti menceritakan Rasulullah boleh. Sunnah dari Allah. Seolah Allah menceritakan dengan makna perintah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, itu dasar awal orang nulis maulid. Azizun alim anitum harisun alaikum bil mu'min ra'ufun rahim. Ra'uf ini asma Allah, Rahim asma Allah, tapi ditaruh ke Rasulullah.
Itu yang itu kalau bisa itu syirik, itu kesalahan di dalam makna antara kata hakiki majazi. Hakiki hanya satu kepada Allah, majazinya boleh kemana Allah menaruh, majazinya aja. Ke Rasulullah kemanakah, ke lainnya. Orang para aulia yang mereka martabat wali kutub sama seperti sifat Rasulullah, kasih sayang kepada umat. Sehingga doa sama sama kayak itu. Ya Allah ampuni umat Rasulullah, ya Allah kasih sayangi umat Rasulullah, tutupi kesalahan pada Rasulullah, kekurangannya tambahi agar supaya sempurna. Ini kan makna kasih sayang ya, dengan wujud doa. Berapa banyak orang masuk surga dengan kasih sayang, dia bersifat menolong orang, menolong aja hidupnya. Ada orang kesusahan, kamu menolong ini, akhirnya masuk surga. Dan itu lebih sempurna daripada ibadah makna sunnah. Menang fardu itu kan memang kita perjanjian kepada Allah bahwa kita ini hambanya Allah, Tuhan kita. Supaya terus berhubungan dengan Allah dan kita hamba, lalu ada fardu diikat oleh Allah. Nah, ikatan itu menandakan kalimat pengakuan la ilaha illallah. Jadi jangan dirusak-rusak ikatan. Bukan Allah memberati, tapi mengikat kita. Salat jangan ditinggal-tinggal. Puasa pada bulan Ramadan, kecuali kan ujur maknanya. Orang berlipat dengan kekayaan harta, zakat, kawa berangkat umrah atau bahaji lah. Ada kau bahaji umrah. Umrah seumur hidup sekali sama yang kayak bahaji. Hanya karena orang berlebihan yang 5 tahun sekali. Karena Rasulullah itu Pejerah kepada makam beliau itu kada boleh. Mana ada lagi pejerah kada boleh. Pejerah ke makam Rasulullah terus saja selama bisa. Sehingga ada batasan bisa 5 tahun sekali. Karena ada Rasulullah menyatakan pakat Japani kurang tuh Japani kayak kada tahu-tahu di aku lagi. Nah inilah makna di dalam kita hubungan ikatan kepada Allah, keperluan ikatan pada sunnah masuklah di dalam makna ziarah ke Madinah. Jangan sampai Japani man haja pada yazuni pada Japani orang bahaji tapi ada ziarah kepada makamku orang itu Japani. Kayak memutuskan hubungan. Orang bahaji aja, tanya ke Madinah, pulik langsung apa diulah. Kita jangan sampai empat di ini. Dan ini terjadi bukan zaman kita hanya zaman dulu. Karena ziarah ke makam Rasul tidak termasuk rukun haji. Ada sunnah haji pun ada. Itu kan untuk kesempurnaan makna orang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah itu jadi ada makna fardu dan ada makna sunnah. Tidak ada dibarati oleh agama tetapi diikat antara seorang hamba dengan penciptanya Tuhannya Allah, antara seorang umat dengan Nabi dan Rasulnya. Ada sunnah Rasulullah dalamnya mengerja diberi pahala, ada mengerja, ada berdosa. Tetapi ikatan itu yang diambil, bukan masalah pahala dan dosa. Sehingga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terikat pada kita. Itu perlu dipahami. Akhirnya kan dipaham, akhirnya ada orang lagi susah ya, tahu lagi. Pak berduit takutan benar duit itu tahunnya. Ada berbacakan.
Ada lingkar keluarga yang susah, sama melebihin kadang membantu keluarga. Ada peduli, apa sebabnya? Itu tadi, ada paham. Hidup untuk mengetahui proses awal bahwa kita seorang hamba Allah dan umat Rasulullahnya, maka berjalanlah hidupnya. Liyabluwakum, untuk mengetahui proses apakah terlepas ikatan itu atau tidak. Orang yang kada terlepas terus istiqamah ngarannya, itulah husnul khatimah. Orang yang terlepas, nah disitulah mana sangat sedih soal khatimah. Ada baik kita, ada baik kepada Allah, ada baik kepada Rasulullah. Tapi di situ tidak ada menyatakan satu kata dosa dan satu kata pahala. Ada ikatan itu jangan dilepas. Orang berdosa kan Allah pengampun, dan Rasulullah pun menerapkan selama ruh belum sampai di leher diampuni aja oleh Allah. Yang penting mengakui, si Allah saya minta ampun, dan tidak ada tempat, tidak ada kata harus di sini, karena di mana berada, di mana selama orang meyakini bahwa Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui, maka ia berkata bermunajat di mana aja, baik malam hari kah, siang hari kah, pagi kah, sore kah. Ada masalah waktunya, ada terbatas, kadar zaman masanya ada. Di mana mau nih, waktu sehat mau sakit, yang penting ikatannya jangan dilepas. Tauhidnya la ilaha illallah, ikatan Muhammadur Rasul, jangan itu pegang betul-betul. Nah itu beribadah kada boleh Allah bisa betul, luarnya nah ikut Rasulullah sunnahnya. Tak lagi kau memakai Rasulullah seolah makna di dalam kehidupan kita, berkah daripada berkah beliau. Orang kata sabur Rasulullah, orang kata syariat rahmat nikmat dan kurnia. Sebenarnya rahmat nikmat dan kurnia iya Rasulullah tadi juga. Kada terlepas kita, orang bisa memandang nikmat Allah, bisa memandang rahmat Allah, bisa memandang fadlullah, kurnia Allah. Ada terlepas dan makna Muhammad Rasulullahnya. Kitanya nah jangan bermuncul. Ada boleh ada makna di dalam martabat batin. Luarnya martabat jahil kehidupan kita yang muncul. Kekurangannya kita menerimanya, kesalahannya kita menerimanya. Orang terus bahwa si anu kada baik, kita nang kada baik. Jangan diteruskan pada martabat hakikat. Karena yang mana ada kata baik dan tidak baiknya hamba. Allah tidak ada baik dan tidak ada kata tidak baik. Seluruhnya apa yang dikehendakinya baik. Rasulullah Allah nang menyucikan beliau daripada makna kada baik. Innaka la'ala khuluqin azim, yang kau ya Rasulullah punya perangai yang baik. Yang kada baik. Allah sudah menyatakan itu kepada Rasulullah. Kitanya menyandangnya. Nang kada baik akhirnya kita. Tapi kita nabi isi pegangan di dalam. Dah ada apa-apanya anda. Sandangan di dalam martabat liyabluwakumnya tadi. Allah mencipta hidup dan mati kita liyabluwakum, untuk menjadikan ujian sandangan ke kita. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik di dalam hidup ini, pelaksanaan hidup. Maka kalau dibatasi oleh Allah faktor siapa orangnya. Kalau ada mau dia pemerintahan, mau dia rakyat, mau dia seorang ulama guru, tahu ia seorang penuntut ilmu, mau ia seorang pengusaha, mau ia seorang pekerja, ada di depan si ayyukum, siapa di antara kamu. Kita masing-masing yang proses. Maka dari itu dari awal tadi bahwa ibadah itu sangat bagus sih. Wadahnya bagus, caranya bagus, dan seluruhnya dia terpelihara daripada makna akan mudarat kepada seseorang.
Cuma kita kadang merasa, kadang memperhatikan. Tadi rumahan seadanya, guring seadanya rumah. Kadang benyamuk, kadang apa-apa. Tapi juga masuk masjid. Di masjid itu sangat diperhatikan orang, panas ke orang ini, atau sangat diperhatikan tampaknya kotor kah, atau di situ benyamuk kah. Coba, artinya sangat Allah Ta'ala begitu hubungan kata ibadah itu beda dengan makna kata adat kehidupan. Ya terjamin di situ ibadah, kenyamanan pun nyata di situ. Cuma kita ada merasa dan kadang memperhatikan. Sebenarnya masjid sudah disiapkan ada tempat sandal supaya jangan hilang sandal. Kita kadang memperhatikan yang mana ke mana. Orang betis ini kadang mata. Bebarangnya menguruk. Mata kaki ini kadang mata kayak mata di kepala. Nah, disitulah mana kesalahan kita sebenarnya. Sistem seluruh di dalam ibadah itu sangat baik. Bagaimana di Mekah itu? Ya kita naik ke masjid kayak di Indonesia dipakai sandal, ditaruhlah di halaman masjid. Itu per detik bisa 15 menit keluar nih mobil sandal betuyuk buatnya kawan deh uangnya dikiranya pokoknya biar di luar, makanya orang tuh sangat plastik buat dalam plastik sandal taruh di mana kita pintu kacang keluar bisa juga dibawa taruh plastik bagus-bagus andak di samping waktu salat aman aja. Ada orang menyariki kecuali bawa sandal ada plastik sariki orang pasti aja gugur deh. Kayak itu proses maksudnya ini sebenarnya kita lupa ulun bayang ada nyaman-nyaman orang mancing. Ada kita tempat nang banyak punya ama padang nang sawit nih itu gana-gana siang ke malam. Coba aja di rumah ibadah nyamannya. Tasbih di tangan sama atiknya nyaman bacaannya perasa. Orang mancing takutan mesti ada ular, mesti ada buaya, mesti seluruhnya hal ihwal hanya memberikan contoh bahwa ibadah desa nyaman. Oh pengajian di majelis nyamannya. Coba pian di tengah katak bagi kisahan. Usia tanah kurang mengantuk plak ganjanya. Artinya sangat jauh beda. Allah Ta'ala mengulahkan tempat orang beribadah, tempat adat. Kitanya ini hanya karena belum merasa. Lalu kayak memadahkan ibadah itu susah. Berat ibadah itu sebenarnya periksa saja. Sangat mudah dan sangat dilindungi di sana itu oleh Allah. Dia dibalas kata ibadah itu ada unsur balasan di waktu meninggal dunia. Sifat yang keempat adalah iradah. Nah ini kan taduddin mulai berdahulu hayat, qudrat, ilmu, iradat. Nah, susunannya karena sebenarnya sifat 20 itu tidak ada susunan. Wujud sampai mutakalimun itu tidak ada tadahulu, tidak ada tadudi. Susunan tadahulu wujud pada akal. Pada akal martabat manusia ini harus pas fakta. Kalau disusun, itu semuanya yakin dan itu susunannya itu. Orang tanpa huruf ada masalah, cuma apabila ini kada disusun kayak itu ada sempurna dalam martabat akal. Maulah orang itu berkuasa, mau kada ada orangnya, makanya wujud betul. Maulah orang itu disebut mendengar, orangnya kada ada. Maulah orang disebut hidup, orangnya kada ada. Nah ini, maulah disebut orang itu berkuasa, orangnya kada kidam, diulah orangnya. Kada sadia, orang kada kaya, orang. Nah ini jadi bersusun. Maulah orang itu disebut apa saja di dalam martabat, dia sangat apa semua yang kalau orangnya fana hancur habisannya mati. Nah disebut jadi susunan bakal atau ada berdahulu. Nah ini jadi ternyata lah sebelum kita mempelajari ilmu yang disusun oleh ulama kita sudah disusun asbabnya. Sabab ini sama seperti Allah merintah kita asbab disusun berdahulu.
Kenapa salatnya itu harus berwudu dulu? Kenapa salat itu orang berhadas harus mandi dulu? Kenapa salat itu kada boleh najis? Di situ ada unsur. Karena salatnya itu kan dia pasti akan dilihat oleh seluruh makhluk. Apalagi salat berjamaah. Kita agama Islam ini kan letaknya di salatnya itu nang kelihatannya. Yang orang beragama aja begitu kita salat berjamaah seluruh dunia melihat kita. Sekalinya orangnya bernajis-najis. Protes sebelah taat. Kayak apa sih orang beribadah? Allah Ta'ala berdahulu nih. Kada boleh ada najis kotoran. Pina kada bisa semangat orangnya. Pina mau beribadah. Protes orang. Istada wujud mandi. Bahdas besar. Harus semangat. Orangnya kotor masih, tapi ada najis, di situ ada wudu, muka dibasuh, tangan dibasuh, kaki dibasuh, kepala disapu, supaya bersih kelihatannya anggota Allah. Karena dilihat, artinya sebelum itu sudah asbab itu sudah ada di situ dan sudah selesai dipecah orang. Nah ini jawabannya, nah ini jawabannya, nah ini jawabannya ini. Kitanya aja, kadang-kadang kita termanung sendiri seharusnya kayaknya kita kada paham asbab antara sebab dan makna proses dan penyelesaian. Sebab ini prosesnya harus ini, penyelesaiannya proses. Ini putaran tiga itulah dalam hidup. Sebab apa proses orang makan, terakhirnya orang itu pasti kenyang. Itu kayak itu aja deh. Sebab orang itu menghasilkan duit, lalu ya berdagang, laku dagangannya, semangat dengan duit. Ini kayak itu aja putar hidup. Yang kayak kita matahari, siang malam, siang malam, siang malam. Hidup itu juga putar, hati itu juga putar. Seluruh tidak ada makna hanya satu jalan kayak itu. Kita hanya kesimpulannya bahwa harus punya satu keyakinan la ilaha illallah. Ujung-ujung ditanam baik-baik ikatan Allah kepada kita. Muhammadur Rasulullah, sunnah beliau mengikat kita sebagai umatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bertaufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, sehatkan badan kita, panjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar daripada bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan prakasihnya wal mursalin awliya wa syuhada dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Di sini suratil Fatihah.